Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita percaya hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang tidak mudah. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang mengajarkan kepada setiap kita untuk gampang menyerah, untuk gampang tawar hati. Itu sebabnya kita perlu dituntun, diarahkan, bahkan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan firman itu yang membersihkan kehidupan kita. Firman itu yang menerangi setiap langkah hidup kita. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Betul, dalam kita mengiring Tuhan, badai tetap ada. Betul, dalam kita melakukan firman Tuhan, masalah juga masih ada, datang silih berganti. Tetapi kita menyadari ketika kita melakukan firman Tuhan, sungguh ada kekuatan, ada hikmat Tuhan yang tetap terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sehingga apa yang Alkitab katakan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Maka orang-orang benar akan melihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat yang indah, hari ini juga kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti akan setiap kebenaran yang pada akhirnya memerdekakan kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-117. Mazmur pasal 117 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Memang cuma 2 ayat ini ya. Mazmur 117 kita baca seluruhnya. Di dalam ayatnya 1, ayat 2 ini kita baca. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajak setiap kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk memegahkan Tuhan. Karena kasih-Nya itu dahsyat atas hidup kita. Jadi kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk, ya kan, untuk diberkati, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami pertolongan. No, kita memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena kasih Tuhan sudah terlebih dulu atas kehidupan kita. Sehingga memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memegahkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu adalah dampak daripada ucapan syukur, dampak daripada keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan sampai lagi kita salah, ya kan. Tuhan, saya sudah memuji, menyembah, beribadah, berpuasa, ya kan, udah lakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak pulihkan ekonomi saya? Saudaraku, kita nggak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, selesai hidup kita, saudara ya. Jadi kita belajar bersyukur kepada Tuhan, kita memuji-muji Tuhan karena Tuhan terlalu baik, karena Tuhan sudah menolong kita, karena kasih-Nya dahsyat, kasih-Nya hebat dalam hidup kita. Dan orang yang menyadari kasih-Nya ajaib, kasih Tuhan Allah ada dalam hidup kita, dia tidak akan mudah mengeluh. Ini yang pertama ya. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, dia nggak akan mudah mengeluh. Kenapa? Karena sudah mengalami kasih Allah gitu. Kalau orang yang sudah mengalami kasih Allah, hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah, dia akan selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena tahu apapun yang terjadi dalam kehidupannya, itu karena Tuhan baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga akhirnya orang-orang yang mengalami kasih Allah sudah mengalami betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara.
itu tidak akan mau bersungut-sungut lagi, tidak akan mau mengeluh lagi, tidak akan mau mengkomplain lagi, saudaraku. Apapun yang dihadapinya. Kenapa? Karena sudah pernah mengalami kasih Tuhan. Sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan udah tolong saya, bagaimana Tuhan sudah membukakan pintu-pintu kehidupan dalam hidup saya, sehingga nggak berani lagi kita bersungut-sungut. Iya kan? Karena kita sadar Tuhan udah terlalu baik, buat apa saya mengeluh? Tuhan udah terlalu baik dalam hidup saya, buat apa saya bersungut-sungut? Saya mau hanya bersyukur dan bersyukur dalam hidup ini. Jadi yang pertama, orang yang menyadari kasih Allah hebat dalam hidupnya, dia nggak akan mudah untuk mengeluh. Dia akan belajar selalu bersyukur dan memuji-muji Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang menyadari kasih Allah hebat dalam kehidupannya, itu akan mudah untuk mengampuni orang lain. Tahukah saudara, orang yang memiliki kasih Allah, orang yang sudah mengalami kasih Allah, dia akan bisa mengimpartasikan kasih itu, melepaskan kasih itu, membagikan kasih itu buat orang-orang yang pernah menyakitinya. Buat orang-orang yang pernah mengecewakannya. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengalami betapa dahsyatnya kasih Allah. Bukan karena perbuatan baik kita diampuni. Bukan karena amal ibadah kita diampuni. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita menerima pengampunan itu. Sehingga kita orang yang tadinya orang berdosa, orang yang berkhianat, orang yang tinggal dalam kegelapan, diampuni, dikasihi, bukan karena apa yang kita buat. Maka kita mengalami itu bisa mengubahkan kehidupan setiap orang. Dan saya percaya orang yang mengalami kasih Allah, saudaraku, dia akan mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Orang yang sudah pernah mengalami betapa dahsyatnya, hebatnya kasih Allah dalam hidupnya, itu nggak akan sulit melepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti dia. Kenapa? Karena kita adalah produk pengampunan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah pernah mengasihi, sudah pernah merasakan betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam pengampunannya atas hidup kita. Jadi orang yang kedua, orang yang menyadari kasih Allah dahsyat hebat dalam hidupnya, akan mudah untuk mengampuni orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang menyadari kasih Allah hebat dalam hidupnya akan tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Kenapa? Karena dia udah pernah melihat Tuhan sudah pernah tolong saya kemarin. Maka hari ini pun kalau Tuhan izinkan ada badai kehidupan, aku tahu sama seperti Tuhan kemarin tolong hidupku, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong hidupku. Orang yang sudah pernah mengalami kasih Allah dalam kehidupannya gak akan stres ketika dihianati, gak akan stres ketika menghadapi tekanan kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Berarti Yesus yang kemarin mengasihi saya ketika saya masih berdosa adalah Yesus yang sama yang mengasihi saya ketika saat ini saya menghadapi pergumulan, masalah kehidupan. Dan saya percaya saya akan tetap kuat menghadapi badai setiap kehidupan saya. Itu perkataan orang yang sudah mengalami kasih Allah dalam kehidupan. Dan itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun saudara berada. Engkau yang sudah pernah mengalami kasih Allah dalam hidupmu, ayo sadari betapa besarnya kasih Allah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu terus selalu bersyukur, hidupmu terus selalu dapat mengampuni orang lain. Dan hidupmu pada akhirnya tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Tetap tinggal dalam kasih Allah. Karena kasih Allah sanggup mengubahkan setiap kekerasan hati. Kasih Allah sanggup mengubahkan setiap kekecewaan dan luka hati. Sadari betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang melawat kami. Kami bersyukur betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti ketika Engkau Yesus mati bagi kami, menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini kami diingatkan betapa Tuhan, Engkau yang sudah mengubahkan hati dan hidup kami oleh karena kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu hebat, kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami mau selalu belajar bersyukur dalam segala keadaan. Kami mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami sebagaimana Engkau mengampuni kami. Karena kasih-Mu melawat kami. Dan kami mau tetap kuat menghadapi apapun karena kami tahu Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami hidup dalam kasih Allah yang menyelamatkan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.